teman-teman, kita ketemu lagi bersama channel saya, Ira Gloria Saikdi. Kiranya channel ini boleh terus dipakai Allah untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ya, sesuai yang terkasih, hari ini saya akan bahas tentang apa kata Alkitab terhadap homoseksualitas. Nah, mari kita langsung saja membahas mengenai materi ini, karena sebenarnya materi ini sudah sangat banyak untuk yang men-sharingkannya. Nah, saya hanya menyimpulkan saja beberapa hal tentang apa kata Alkitab terhadap homoseksualitas. Nah, saudara yang terkasih, perhatikan. Kalau kita melihat Alkitab, sejak semula sesungguhnya Allah menciptakan Adam and Eve. Dalam Kejadian 1 ayat 27, bukan Adam and Steve, tapi Adam and Eve. Artinya laki-laki dan perempuan. Tetapi kejatuhan manusia dalam dosalah yang telah mengakibatkan penyimpangan terhadap ketetapan Tuhan. Mari kita membuka kitab Roma pasal 1 ayat 23 sampai 26. Saya akan bacakan. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat 26, perhatikan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Saudara yang terkasih, kalau kita baca dari Roma ini sangat menarik. Sejak semula sebenarnya Allah menciptakan semua hal yang diciptakan itu begitu indah, sempurna, begitu baik. Tapi ketika dosa masuk ke dalam manusia, maka dosa itu berkembang dan berkembang. Harusnya manusia diciptakan Tuhan untuk melayani Dia, untuk mempermuliakan Dia. Tapi kemudian manusia meninggalkan Allah, dan manusia mulai mengembangkan pikiran-pikiran dusta yang mendustai mereka, dan termasuk pemikiran tentang homoseksual ini. Saudara terkasih, inilah kata Alkitab tentang homoseksual. Yang pertama, perhatikan. Sejak semula Allah tidak pernah menciptakan homoseksual. Tapi ini adalah dosa yang berkembang dari diri manusia sendiri yang melawan, memberontak kepada penciptanya. Kita melihat, Alkitab konsisten menyatakan homoseksualitas adalah dosa. Ini yang kedua. Saudara terkasih, kalau saudara baca di Perjanjian Lama, kisah Sodom dan Gomora, itu adalah hal yang mengerikan. Di mana ketika itu Lot didatangi oleh malaikat dalam wujud seorang pria. Dan penduduk Sodom dan Gomora tertarik kepada malaikat itu. Lalu mereka ingin memakai malaikat itu. Bahkan Lot mengatakan, ambillah anakku perempuan. Tapi mereka tidak mau, mereka mau malaikat itu. Dan akhirnya Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Saudara terkasih, sejak awal Alkitab konsisten menyatakan homoseksualitas adalah dosa. Itu adalah kekejian di mata Allah. Perhatikan, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia dengan hasrat homoseksual. Itu adalah pilihan manusia sendiri. Kecenderungan dari diri manusia mungkin ada, tapi perhatikan, pilihan itu di tangan kita. Mari kita melihat tadi, Roma 1 ayat 24-27 tadi. Betapa manusia memberontak kepada Allah. Manusia tidak mau percaya kepada Allah. Manusia membuat teori-teori sendiri. Dan akhirnya manusia pun jatuh ke dalam dosa homoseksual. Ini hal yang ketiga. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia dengan hasrat homoseksual. Itu adalah pilihan manusia sendiri. Yang keempat, dosa homoseksual adalah salah satu dosa yang membuat manusia tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari kita buka 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9 dan 10. Saya akan bacakan di sini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, kikir,
pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan saudara, kata pemburit dalam bahasa Yunaninya arsenokoites, artinya one who lies with a male as with a female, atau sodomite atau homoseksual. Inilah arti pemburit. Dan ternyata Alkitab mencatat dalam surat Korintus, orang pemburit tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya orang yang homoseksual tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang terkasih, ada sebuah berita anugerah yang akan saya sampaikan di akhir pembahasan ini, yaitu pengampunan Allah selalu tersedia bagi seorang homoseksual. Sama halnya dengan dosa lain, Tuhan menjanjikan kekuatan agar kita bisa menang dari dosa. Saudara yang terkasih, ketika kalian yang mendengarkan channel saya ini jatuh dalam dosa homoseksualitas, percayalah, Allah mengasihi kalian, Allah mengasihi Anda, Allah mencintai Anda. Datanglah kembali kepada Tuhan. Allah sanggup untuk memulihkan, Allah sanggup untuk menyembuhkanmu, karena Allah mencintaimu. Datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati, menangislah kepada Tuhan, percayalah, Tuhan sanggup mengampunimu, dan Tuhan sanggup memulihkanmu. Ini hal yang kelima, yang menjadi poin penting dari pengajaran saya hari ini. Pengampunan Allah tersedia bagi seorang homoseksual. Setiap dosa adalah keji di hadapan Tuhan, tapi hati yang merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Allah Bapa kita, itu sangat berharga bagi Tuhan. Dan Tuhan ingin menyelamatkan kamu dan saya. Datanglah kepada Tuhan, menangislah, memintalah pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Ingat, Tuhan menjanjikan kekuatan agar kita bisa menang dari dosa homoseksual. Saudara yang terkasih, maju terus dalam Tuhan. Percayalah, menikmati kekudusan, menikmati hal-hal yang indah dalam firman Tuhan, menikmati ketaatan kepada Tuhan, itu adalah hal yang paling memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Percayalah, masa depan kita di dalam tangan Tuhan. Jangan pernah takut, ada Tuhan yang menyertai kita. Katakan tidak kepada dosa homoseks, dan katakan iya untuk mencintai, mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.